Udah lega kau mah, udah. Makanya untung aku nggak mau live karena aku tahu nih pasti brot gitu. Itu bener-bener bros katanya. Duh, enak banget. Halo. Hai. Iya tadi tuh lucu pas di di mall, kan di toiletnya ini, toilet bioskop kan. Aku habis keliling-keliling sama Udun, terus aku bilang, Dun nggak bisa nih Dun, taiku kayak udah di ujung. Aku bilang taiku kayak udah di ujung, buruan aku mau ke toilet. Aku bilang takutnya di toilet ngantri gitu kan, takutnya di toilet ngantri. Aku bilang udah gitu, ya udah cepatlah katanya, kita ke toilet ini, ke toilet apa, bioskop. Aku ngeprint tiket, kau pergi ke toilet katanya. Udah tuh, pergilah ke toilet bioskop. Pergi ke toilet bioskop, terus di kanan kiriku tuh ada orang. Jadi di kanan kiriku tuh toiletnya tuh ada orang. Terus aku tuh di tengah-tengah di antara orang ini gitu kan. Tiba-tiba lubang pantatku nih nggak bisa diajak kompromi. Bener-bener nggak bisa diajak kompromi. Padahal aku pelan-pelan nih udah ku apa namanya? Ku rapet-rapetin gitu kan lubang boolku kan, supaya aku berak pelan gitu, supaya bunyinya nggak brot gitu kan. Tiba-tiba pas aku ini prot katanya, prot nggak bisa lagi. Aduh, bilang udahlah nggak bisa ditahan. Terus udah ku bantu pakai shower air supaya berisik gitu kan, tetap aja prot kayak begitu. Terus akhirnya aku nungguin nungguin sepi baru aku mau keluar dari toilet. Makanya kata si Udun, lama banget sih kau di toilet katanya. Lama banget sih kau di toilet. Iya Cong, aku bilang. Gue berak mencret nggak bisa diajak kompromi. Jadi bener-bener nyaring banget gitu loh. Sementara itu ada orang semua. Jadi ini kan kamar mandinya kan ada 5 kan. Eh, ini yang pertama ada orang, aku yang kedua. Nah, ketiga, keempat, kelima tuh ada orang semua. Jadi aku kayak begitu, beraknya tuh nggak bisa diajak kompromi. Jadi aku tuh nunggu bener-bener sunyi gitu. Bener-bener udah kudengar kayak pintu sini udah kebuka, orang sini dia lagi cuci tangan, keluar, terus kudengerin lagi pintu itu. Jadi bener-bener nunggu orang itu keluar semuanya baru aku mau keluar. Untung nggak jadi paduan suara tuh wes. Kau keluar geger satu toilet. Kalau tahu mah, iya kan? Apa nggak ini orang? Aduh, makanya aku tuh nggak bisa. Kalau misalkan kayak begitu tuh jangan ditahan-tahan. Kalau ditahan-tahan gitu tuh sekali pas mau begitu tuh pasti langsung kayak brot gitu. Tadi tuh benar-benar nggak bisa dikompromi. Biasa aku tuh bisa ngehandle gitu kan. Ngehandle kalau pas di toilet tuh kayak lubang pantatku kukucilin gini. Jadi kayak bunyi dia keluarnya tuh pelan-pelan gitu, aku pelan-pelanin gitu. Aku bantu pakai shower supaya berisik gitu kan, supaya dia bunyi air kayak seret kayak gitu kan. Tadi benar-benar nggak bisa sama sekali karena aku udah nahan, udah di ujung. Aku bilang, Udun buruan, aku bilang kayak gitu. Aku udah di ujung ini teongku. Aku mau berak, aku bilang. Diajak muter lagi. Nanti dulu lah mak, kita muter dulu mumpung masih di lantai 1 katanya. Kalau aku flash biar berisik mak, nggak mempan. Itu nyaring banget. Dalam keadaan sunyi, bayangin aja dalam toilet dalam keadaan sunyi. Dalam keadaan sunyi, tapi orang-orang ada penuh gitu loh. Handle kayak nafsu aja kak. Iyalah, kita kalau mau berak kan kadang-kadang bisa kita handle kan.
Pengen beli kak, spill dong merek kurmanya. Merek kurma apa? Kurma aku makan. Ini kurma Indomaret. Beli di Indomaret. Cari aja di Indomaret, enak kurmanya. Empuk. Kak Ge pernah berak di celana? Nggak pernah. Sering dulu berapa kali. Aku tuh makanya Cevita apa semua tahu. Aku tiap habis makan tuh, makanya aku kalau makan aku nyari pokoknya rumah makannya yang ada restoran, rumah makannya yang ada toilet. Nggak bisa aku kalau nggak ada toilet. Orang kan kadang-kadang temanku tuh dia siapa ya? Ntar dulu. Dia nggak bisa berak di toilet umum. Jadi kalau dia mau berak tuh dia harus pulang dulu. Oh, Rama tuh nggak bisa sama sekali. Rama tuh temanku yang di Singkawang. Dia kalau mau berak, dia bela-belain pulang ke rumahnya dulu. Bayangin aja, dia lagi nongkrong di luar gitu ya, lagi nongkrong di luar, di pasar, nongkrong di warung kopi. Oh, camuk. Kalau dia mau berak, dia bela-belain pulang dulu ke rumahnya. Bela-belain pulang ke rumahnya, dan rumahnya kan lumayan jauh kan. Lumayan jauh rumahnya. Gak mau dia berak di tempat umum. Nah kalau aku tuh tipe orang yang harus, pokoknya kalau aku kemana-mana harus ada toilet. Karena aku gampang banget untuk berak gitu. Aku pernah dulu, aku makan di mie kering langgananku yang di Singkawang itu. Untung aku pakai legging. Ketat kan. Udah gitu, pas udah mau Lang, gue bilang, temanku kan namanya Gilang kan. Lang, gue bilang, gue pengen berak, gue bilang gitu kan, pengen berak, yuk pulang yuk. Udah tuh, nah mau bayar nih ngantri. Lang, ini benar-benar di ujung. Terus gue bilang sama mbaknya kan, udah merinding-rinding nih, teongku udah mau keluar. Mbak, gue bilang itu, cepatan dong, gue bilang aku perutku mules, gue bilang kayak gitu kan. Udah tuh, pas udah dikembaliin. Nah, dari warung kita makan mie kering itu nggak ada toiletnya gitu loh. Dan dari warung mie kering itu pulang ke rumahku lumayan gitu kan, lumayan jauh lah gitu, tapi nggak jauh-jauh banget, kayak 10 menit 15 menit gitulah, 10 menit lah naik motor gitu kan. Jadi di atas motor lang ngebut lang jadi aku bilang lang ngebut lang sepanjang jalan. Aku bilang, Lang, gue nggak bisa nahan lagi, akhirnya aku berak, tau nggak, aku berak di celana. Lang, gue gak bisa nahan. Terus kata si Gilang, bau teong. Dia sambil mau bawa motor kan temanku. Bau teong, dia bilang gitu. Iya, gue berak di celana. Sialan katanya. Sialan lu, dia bilang gitu kan. Bener-bener aku gak bisa nahan sama sekali. Jadi sampai di rumah itu leggingku udah penuh. Untung aku pakai legging yang kenceng gitu loh. Jadi sampai rumah leggingku udah penuh. Terus aku langsung turun dari motor. Aku langsung jalanku ngangkang gitu kan. Terus kata papaku, kau ngapain? Kata papaku kan, kau kenapa? Langsung berak di celana. Bapakku ketawa. Ya ampun, kau kayak masih suka kayak begitu katanya. Aku memang suka kayak begitu. Kalau BAB toilet umum bawa sanitizer untuk kloset duduknya, menghindari bakteri dan penyakit. Iya sih, cuma kan kadang-kadang kan udah nggak kepikiran lagi kan. Aku kemana-mana kan suka bawa tas kecil aja gitu. Sering aku zaman sekolah, pelajaran guru yang kita nggak boleh keluar sama sekali. Guru matematika ya, aku lupa deh waktu SMP. Waktu SMP loh, kau bayangin aja SMP. Malah SD tuh aku nggak pernah loh berak di celana. SD tuh aku nggak pernah berak di celana. Pernah nggak ya SD ya? SD pernah cipirit-cipirit aja, cipirit-cipirit centil gitu kan. SMP ada guru matematika. Terus kita tuh nggak boleh, pokoknya kita mau alasan kencing, mau alasan apa, dia tahu anak-anak nih nggak suka sama pelajaran dia gitu kan. Terus aku bilang, Pak, saya mau toilet, bilang kayak gitu kan. Nggak boleh katanya, nggak boleh keluar. Dia bilang kayak gitu kan, nggak boleh keluar. Jadi aku tuh mau berak guys, aku nahan. Aduh, aku bilang, aku udah gelisah ini. Badanku udah merinding, aku udah ngegelisah kayak begini. Ujung-ujungnya dia nggak ngebolehin aku keluar, akhirnya aku tuh berak di celana di kelas. Satu kelas boteo. Kata anak, boteo.
Teman sekolah, teman bangku kan, kau berak ya, kau kentut ya, pertama bilang kau kentut ya, kau kentut ya, aku berak, aku bilang kayak gitu. Aku berak, ih sialan katanya, bukannya pergi lari dulu ke toilet, orang nggak bolehin ke toilet gimana coba. Akhirnya bau teong kan, satu kelas kan, ini kau bau kentut, siapa kentut, apa kenceng banget baunya. Udah gitu, Pak, aku bilang, aku berak, aku bilang di celana, aku bilang kayak gitu kan. Terus kata gurunya, kenapa kamu berak di celana, kenapa kamu nggak ke toilet? Lah, bapak kan gak bolehin ke toilet, aku bilang. Dari situ akhirnya si Pak Guru itu, aku lupa namanya. Akhirnya guru itu tuh setiap ngajar tuh kalau orang yang kalau alasan bilang mau ke toilet, dibolehin sama dia. Gara-gara aku terberak di celana itu. Ih, aku malunya, antara malu sama kesel tau nggak? Kesel sama gurunya, malu sama teman-teman. Udah pas istirahat sekolah aku udah ejek-ejekin, aku langsung mau pulang kan, karena celana udah basah, kan. Ya udah kamu toilet dulu katanya, ke toilet dulu, ke toilet itu benerin celana, buang tai ku dari di yang ada di ini. Jadi yang punya kantin itu hemong deket lah sama aku jalanku ngangkang kayak gini kan, ku tahan sambil ku tahan ke kanan kiri celanaku gitu supaya nggak jatuh teongku gitu. Kau kenapa Dedi? Katanya kan Dedi kan, anak-anak manggil aku kan Dedi kan, nama aku Dedi dulu. Terus kau kenapa Dedi? Dia bilang kayak gitu kan, Mas Medi, aku bilang aku tuh berak di celana. Sampai dia ketawa, kok kau bisa tuh berak di celana? Aku bilang aku dari tadi mau berak, aku bilang nggak dibolehin keluar, aku izin mau berak, aku bilang kayak gitu kan, nggak dibolehin keluar. Akhirnya aku tuh berak di celana, aku bilang. Udah gitu udah tuh, aku masuk ke toilet, aduh aku malu, pengen keluar malu, nggak lama lagi tuh jam istirahat gitu kan. Jadi aku bersihin celanaku lah, aku cuci celana dalamku semuanya kan, kecuci kan. Nah bingung kan aku mau keluar gimana, Mas Medi, aku teriak Mas Medi, Mas Medi. Kan toiletnya tuh dekat banget sama kantin, jadi ini kantin nih, kantin dua. Nah toilet tuh di sini. Teriak aku, Mas Medi, Mas Medi. Apa katanya? Tolongin, aku bilang aku nih celanaku basah semua. Aku bilang kayak gitu kan, aku mau pakai apa ini? Aku bilang mau keluar nggak ada celana, bilang gitu kan, nggak ada celana. Terus dia bilang ya udah pakai ini aja. Dia nggak punya kain, nggak punya apa kan. Kalian tahu serbet apa bilangnya, serbet nggak sih bilangnya? Tahu nggak serbet yang kotak-kotak biasa itu buat orang serbet, tahu kan serbet? Jadi aku dikasih itu serbet, dia ada serbet itu ada 5, kalau nggak 5 apa 4 gitu. Serbet yang petak-petak itu loh, yang segi 4, itu diikat-ikat sama dia ujung ke ujung, itu diiketin ke aku, dijadiin kayak aku kayak pakai rok. Sambil dia ketawa ngiketin aku kayak gitu kan, sambil manggil, ketawa dia. Kau ya ampun katanya, kok bisa kok kayak begini? Kok bisa kok kayak begini? Dikata gitu. Gimana aku bilang? Orang tadi aku mau izin ke toilet, aku bilang nggak dibolehin, aku bilang kayak gitu kan. Ujung-ujungnya aku terberak di celana. Udah gitu, pas udah jam istirahat dong. Jam istirahat celanaku kan kujemur kan? Celanaku kujemur. Terus udah gitu perutku udah masih mulus-mulus tuh. Aku bilang kayaknya aku sakit perut deh, aku bilang kayak gitu kan. Jam istirahat, anak-anak kelasku pada kan tahu sendiri kan, anak-anak SMP gitu kan, suka resek gitu. Ngejek tuh akhirnya nyebar katanya Dedi teberak kayak begitu. Nah, antara malu sama kesel aku. Cuma aku yang malunya itu bukan malu yang kayak benar-benar kayak yang malu kayak dibully gitu, enggak, karena memang aku teberak gitu, bilang kayak gitu. Jadi pas selesai pas jam istirahat sekolah itu, anak-anak satu kelasku pada ngajakin aku, Dedi teberak katanya. Udah akhirnya aku izin pulang. Bu, bilang saya kayaknya sakit perut deh, aku bilang. Saya mau pulang, celana saya basah, celana dalam basah, celana sekolah basah, aku bilang. Saya mau pulang, aku bilang mau ganti baju, aku bilang kayak gitu kan. Udah akhirnya dibolehin pulang aku. Kayak gitu guys. Lu goblok ya, gila-gila, suruh bahas si Sahrul. Ngapain lu masuk ke sini suruh bahas si Sahrul? Nyampah. Temenku sampai nggak sekolah 1 tahun kak, baru dia berani sekolah lagi karena berak di celana. Aku mah enggak, aku nggak malu, karena gurunya yang salah. Kalau aku tuh tahan bulian dari zaman sekolah tuh, aku tahan bulian. Dan alhamdulillahnya aku zaman sekolah tuh nggak dibully loh guys.
Aku di zaman sekolah tuh nggak dibully. Anak-anak tahu kali ya, aku galak ya. Aku zaman sekolah kan galak banget aku. Bawaannya tuh pengen berantem aja. Kau bayangin aja ya, aku SMP udah jadi bencong. SMP udah jadi bencong. Tapi tawuran antar sekolah, aku bencong satu-satunya yang berani ikut laki-laki tawuran. Kau bayangin aja. Makanya ini aku reunian nanti nih. Tanggal 15 kita. Tanggal 15 kita buka bersama, tapi reunian. Reunian semua sama teman-teman SMP semuanya. Di Singkawang. Mereka udah tahu, makanya kayak sekarang mereka ngeliat aku tuh udah nggak heran gitu loh. Karena kayak dari dulu tuh aku tuh anak-anak tawuran nih ya, anak-anak tawuran, anak laki. Dedi mana Dedi katanya. Bacotku kan paling gede zaman dulu. Bacotku tuh paling gede. Aku tuh bagian teriak. Kayak begitu. Ngikut aku bencong satu-satunya ngikut laki-laki tawuran. Bayangin nggak? Zaman SMP udah aku badung banget sih. Terus suka bolos. Aku tuh suka bolos. Bolosnya ngikut laki-laki. Aku bolosnya tuh ngikut laki-laki, seneng gitu ngikut laki-laki. Mereka kan suka nyimeng tuh. Suka nyimeng gitu kan. Udah gitu. Jadi sekolah kita tuh belakangnya tuh masih ada hutan. Masih ada hutan. Jadi di belakang itu kita buat terowongan. Jadi gini loh, kayak hutan, bukan hutan sih, kayak hutan lah gitu, hutan gitu. Kita buat terowongan masuk ke dalam kayak gitu kan. Kita buat lubang terowongan. Nah, anak-anak tuh suka kayak nyimeng di situ. Kadang-kadang istirahat sekolah itu masuk ke dalam situ nyimeng. Kalau nggak bolos sekolah di situ gitu kan. Aku ngikut, kadang-kadang nyari rumah kosong buat bolos. Seneng aku ngikutin sama laki-laki kayak gitu. Karena kan kalau misalkan bencongnya sendiri kan ya, kalau misalkan bolos sama laki-laki tuh kayak dipegang-pegang gitu, dicium-ciumin sama laki-laki. Seneng. Zaman aku SMP, aku seneng bolos sama laki-laki. Temenku tuh Bambang tuh. Namanya Bambang. Sekarang namanya panggilannya Franz. Nama aslinya Bambang. Dia yang buat aku jadi banci tuh. Dia juga nyuruh aku berhenti sekolah aja. Kita kabur dari rumah yuk. Kita kan gak ada duit. Aku bilang kabur dari rumah. Udah katanya, jual ini aja, jual sepedamu katanya. Jual sepedamu aja, dia bilang kayak gitu kan. Disuruh jual sepedaku, tapi dia nggak mau jual sepedanya. Kan sialan kan, tapi aku nurut aja. Ya udah, jual lah sepedaku, laku tuh kalau nggak salah 200.000 kalau nggak salah di zaman dulu. Terus duitnya buat kita kabur sekolah. Kabur dari rumah. Dari SMP jiwanya udah lonte udah lonte dari SMP. Aku tuh suka ngumpul sama laki, guys. Beneran. Laki-laki tuh kumabokin ya. Kalau aku suka sama laki ya. Suka sama laki ya. Kau mau ini nggak? Aku ada duit nih. Kalau aku ada duit ya, aku tuh nyimpan duit. Kalau kalian bayangin, aku nyimpan duit, nyeleng duit sekolah. Kadang-kadang aku nyolong uang bapak aku. Itu hanya buat beliin laki-laki arak. Ya, di kampung kita zaman dulu tuh arak, guys. Nggak ada bir. Nggak mampu beli bir. Arak kan murah kan. 3.000 aja udah dapat arak gitu kan. Langsung, Dad katanya, pengen minum nih, katanya pengen mabok nih, kata laki-laki tuh. Pokoknya norok nih bancinya zaman SMP. Pengen mabok nih, belilah arak, aku bilang. Belilah arak 1 botol. Beli tuh arak tuh 1 botol. Laki-laki kumabokin. Abis kumabokin kayak begitu kan mereka sange kan. Udah kumabokin mereka sange tuh. Ya udah tuh, udah mulai banci-bancinya nih. Aku berdua sama Bambang nih, udah mulai gatal ya, langsung deh. Seni mengisap. Udah tuh rata-rata minta isepin. Seneng zaman SMP dulu itu. Kayak begitu sama laki terus. Iya, sekarang temanku si Bambang itu jadi germo. Jadi germo paling top dia sekarang di Kalbar. Bukan germo sih, dia papi di karaoke. Di karaoke Rhine. Jadi lumayan, Rhine karaoke itu lumayan terkenal di Kalbar. Nah, dia di situ tuh kepala papinya. Kepala papi lah, kepala germo lah jadi kan. Germo, si papi juga germo kan jatuhnya. Dia tuh kita kabur ya dari rumah. Bayangin, dia kan gak naik kelas. Gini ceritanya. Aku kan SMP, aku udah naik kelas nih. Aku naik kelas. Nah, dia kan kakak kelasku. Dia gak naik kelas 3, aku naik kelas 2.
Jatuhnya kita sama-sama dong kelas 2 dong. Cuma beda kelas. Aku kelas 2 B ya kalau nggak salah. Aku 2B, dia 2D kalau nggak salah. Dia apa? Dia 2 C gitu. Aku lupa. Udah tuh sama-sama kelas 2 sekarang akhirnya. Udah gitu, capek ya sekolah katanya. Capek ya sekolah, aku pengen berhenti, dia bilang. Aku pengen berhenti. Yuk kita berhenti aja sekolah yuk. Mau aja bencongnya. Mau aja bencongnya. Aku bilang, ih enggak ah, aku bilang nanti aku dipukulin, aku bilang sama sama abangku, aku bilang kayak gitu kan kalau aku nggak sekolah. Abangku udah jadi polisi tuh. Aku SMP, abangku yang nomor 2 udah jadi polisi. Jadi yang aku takutin tuh abangku yang ke nomor 2 itu. Enggak, nanti gue digebukin sama abang gue bilang kayak gitu kan. Karena kan papaku kan nggak pernah mukul kan. Papaku tuh nggak pernah mukul aku. Udah gitu, nggak apa-apa. Terus udah tuh dihantuin terus. Hampir setiap hari tuh ngehantuin aku kayak begitu terus. Udah gitu kan bilang, ayolah kita kabur aja lah katanya. Capek, sekolah pun gak guna katanya. Banyak tuh teman-teman kita sekolah tuh katanya gak jadi apa-apa. Dia bilang kayak gitu kan, lulus SMA gak jadi sekolah, gak jadi apa-apa. Terus aku pikir juga bener, emang iya sih banyak. Aku bilang kayak gitu kan, emang banyak sih yang lulus SMA gak jadi apa-apa gitu kan. Zaman dulu tuh kan di kampungku di Singkawang itu nggak ada kampus guys, nggak ada kampus, nggak ada university. Jadi kalau misalkan kalian mau kuliah itu kalian harus ke Pontianak gitu kan. Nah jadi banyak orang tuh kan ke Pontianak itu kan kayak harus ngekos, makan biaya. Kebanyakan yang bisa kuliah itu dulu orang kaya lah gitu, orang punya duit lah gitu kan. Jadi yang ya udah yang lulus SMA ya banter-banternya ya udah mereka daftar PNS. Zaman dulu daftar PNS kan SMA juga kan bisa kan selesai SMA kan. Terus udahlah kabur. Kita kan nggak punya duit, aku bilang buat kabur. Udahlah jual aja sepedamu katanya. Jual aja sepedamu. Laku sepedaku dijual 200.000. Padahal itu bapakku beliin sepedaku kalau nggak salah berapa ya? 500.000 ya kalau nggak salah 500 apa berapa gitu. Itu kan udah mahal kan, 200.000 aja udah banyak banget itu duit. Udah tuh kita jual, terus kita kabur ke Pemangkat. Jadi dari Singkawang ke Pemangkat itu 1,5 jam. 1,5 jam kita kabur ke sana buat jadi bencong. Bayangin aja. Kamu udah gitu sampai di Pemangkat kayak gitu kan. Sampai di Pemangkat, cukurlah alismu katanya. Kita cukur alis lah katanya. Kita kan ini apa sekarang udah merdeka. Kita udah merdeka dia bilang. Kita udah merdeka sekarang. Kita udah jadi bencong katanya. Kita tinggal tuh masing-masing kita diangkat sama bencong. Ada nama mamaanku tuh Laras namanya. Kalau mamaan Bambang tuh Darsih namanya kan. Udah tuh kata Darsi, ya udah aku angkat kau ya, kau jadi anakku ya. Terus kata si Laras, ya udah Dedi kau jadi anakku ya katanya. Udah tuh kita punya mamaan banci tuh, dicukurlah alis kita, cuing gitu, kecil-kecil alis kita kan dengan rambut masih bob. Aku kan sekolah kan aku nggak pernah cepak sama sekali. Kalau Bambang cepak terus karena rambut sampai sekarang pun dia cepak terus karena rambut dia keriting kalau dipanjangin kan. Udah tuh rambutku pendek bob laki gitu loh, bob laki. Udah dibuatin wig jadi ngebuat wignya itu pakai topi. Kalian tahu topi dulu bilangnya topi emen, topi itu loh guys, topi kupluk, tapi dulu bilangnya itu topi emen. Nah dibilangnya pakai topi emen zaman dulu kan, emen kayak itu yang penyanyinya kayak gitu tuh. Nah kan pakai topi itu kan. Udah tuh dibuatin wig. Jadi rambut sisa orang potong rambut itu dilem tuh di topi emen itu, di topi koplok itu, dilem jadilah wig. Pakai jadi wig rambut poni dengan wignya yang di sininya keras gitu kan, di sininya keras karena kan lem kan, dikasih lem kan. Karena kan zaman dulu kan kita nggak ngerti beli wig di mana, mau dapat wig di mana gitu kan zaman dulu kan. Di sininya keras, di sininya lembut rambutnya. Di sininya tuh keras karena lempok gitu kan. Pakai lempok itu. Udah tuh. Nah ini wig kalian udah jadi katanya. Wig kalian udah jadi. Pakai wig lah bancinya ini. Terus kita mangkal di pasar ayam tau nggak? Kita mangkal di pasar ayam. Jadi mangkal di pasar ayam. Terus nggak lama papaku nemuin. Iya pas kabur tuh papaku nemuin. Aku kabur itu cuman 2 mingguan aku kabur. Ditemuin sama papaku tuh, papaku cari, akhirnya aku dapat info aku di Pemangkat. Terus baliklah kita. Terus kata papaku, nah papaku sama papanya Bambang ini teman lama, teman main biliar gitu kan, teman lama. Baliklah kau Bambang katanya. Jangan kalian kabur-kaburan kayak begini. Balik dulu, sekolah dulu, dibilang sampai selesai kata papaku. Balik tuh. Pas sudah balik, papaku tanya,
pas sudah di rumah, kau nih sebenarnya mau jadi apa? Dia bilang kayak gitu kan. Mau sekolah apa mau jadi bencong? Terus aku bilang mau jadi bencong. Ya udah kata papaku, kalau mau jadi bencong nggak usah tinggal di rumah. Nah, cuma aku baru pikir lagi, kalau aku kabur keluar kota, luar kota ya, kota Singkawang ya, pasti dapat lagi nih. Karena papaku pasti cariin lagi dan pasti dapat lagi gitu loh. Gampang nyarinya kan, Singkawang kan Kalbar kan nggak besar gitu kan. Pasti dapat lagi nih. Jalan satu-satunya udah aku kabur, aku harus pergi jauh-jauh. Nah, tadinya awalnya tuh aku pikir aku mau ke Malaysia, cuma kan aku nggak bisa kan, aku nggak ngerti kan siapa yang bisa bawa aku ke Malaysia. Ya nggak apa-apa deh, aku jadi TKI gitu, mau jadi pembantu kayak apa kayak di Malaysia gitu kan. Yang penting siapa yang bisa ngurusin aku buat paspor gitu. Nah, zaman dulu itu kan buat paspor kan kita nggak perlu yang zaman sekarang harus ada ini mata, sidik jari. Zaman dulu kan kita paspor orang aja bisa kita pakai, kita bisa masuk ke luar negeri kan. Akhirnya aku diajak lah sama Germo, lumayan terkenal Germonya. Diajak ke Jakarta. Diajak ke Jakarta. Nah, pertama kali itulah aku ke Jakarta itu. Pertama kali aku ke Jakarta, aku kerja di rumah bordil. Aku bilang, Mak, aku bilang, aku ikutlah ke Jakarta. Aku bilang kayak gitu kan. Terserah aku mau kerja apa aja. Aku bilang kayak gitu kan. Kerja apa aja aku mau. Mak Gap, masih ada nggak foto dulu Mak Gap? Berdua Bama nggak ada. Zaman dulu kan nggak ada kamera. Adanya tuh kamera Kodak. Jadi kalau misalkan kalian mau foto-foto, kalian beli dulu beli dulu isian Kodaknya. Kan zaman dulu kita nggak punya handphone, nggak ada handphone malah. Ada handphone tuh buat orang-orang yang kaya banget gitu, mampu beli handphone. Jadi nggak ada lah, nggak ada kenang-kenangannya. Kayak gitu. Akhirnya aku bilang terserah deh, aku kerja apa aja, yang penting aku ikut ke Jakarta. Dibawa aku ke Jakarta. Dibawa ke Jakarta, ya udah. Akhirnya di Jakarta aku jadi pembantu di rumah bordil. Kak Alin itu anak orang kaya dari dulu. Iya, kalau Alin itu papanya emang orang kerja bank. Jadi emang anak orang punya dari dulunya. Makanya semuanya mereka tuh sarjana kan, anak-anaknya kan. Alin tuh semuanya dari abangnya dia. Alinnya, adeknya, semuanya sarjana. Lulus SMA kakak, ya enggak lah, orang tadi aku bilang aku SMP kelas 2 aku kabur. Kayak gitu guys storyku. Lucu sih kalau zaman-zaman dulu tuh, lucu, seru, karena nggak mikirin duit, nggak mikirin hidup. Yang dulu tuh di pikiran tuh happy aja gitu loh. Duit kayak ngelonte, aku dulu ngelonte di pasar ayam kayak dibayar 5.000, nyempongin kenti, terus dibayar 10.000 aja udah seneng banget gitu. Kalau misalkan kayak tiba-tiba dapat tamu ngebayar 10.000 tuh udah seneng banget, karena dulu kan mahal kan. 10.000 tuh kayak 100.000 sekarang lah kali gitu. Jadi dulu tuh ngisep doang 5.000, kalau ngewek pantat itu 10.000. Jadi kalau misalkan kayak dibayar 10.000, ada tamu nih ya, ada tamu naik mobil ngebayar 50.000, senengnya minta ampun. Ada dulu tuh tamu, kok aku lupa siapa namanya gitu kan, langganan dulu tuh, langganan selalu ngambil aku. Pokoknya dia manggil aku si kecil katanya. Aku paling kecil, aku tuh banci paling kecil di pangkalan, paling kecil di pangkalan, bukan paling muda ya. Paling muda tuh aku, Bambang, banyak temanku, aku, Bambang, Sitam, Charles. Paling muda tuh berempat. Siapa lagi ya? Iya, kami berempat tuh paling muda. Cuma kalau paling kecil aku tuh kecil banget dulu, kecil, badanku kan kurus banget, kurus kecil. Mana sih kecil? Kalau tamuku datang ke pangkalan tuh kan, mana sih kecil? Dibawa pakai mobil, dulu mobil jeep tuh mobilnya. Dibawa pakai mobil jeep, terus dibayar 50.000, ngisep kenti dalam mobil, seneng banget. 50.000 tuh kayak 500.000 zaman sekarang. Aku nggak pernah mangkal Taman Lawang. Kalau aku ke Taman Lawang itu pergi
aku kenal semua sama banci-banci Taman Lawang karena aku dulu sering ke Taman Lawang kalau misalnya kayak bosen-bosen pergi main ke sana. Tapi mangkal di sana nggak pernah. Aku di Jakarta itu aku udah nggak pernah mangkal di pangkalan banci. Aku mangkalnya langsung di pangkalan perempuan. Di Hayam Wuruk aku gabung sama perempuan. Dalam mobil kak, iyalah ngisep titit dalam mobil. Yang merawanin Kak Gebi siapa kak? Mantanku dulu, mantanku ada pacarku zaman SMP tuh. Terus aku punya pacar satu. Terus sama sahabatku sampai sekarang jadi sahabatku tuh, sampai sekarang masih sahabatan. Dia lah melawan aku, 4 orang melawan aku. Jadi sahabatku itu dia berlima mereka ya. Oh ya, mereka mereka berempat. Mereka berempat. Sahabatku ini sama sepupunya. Terus ada lagi temenku. Terus satunya ini pacarku. Jadi yang merawanin aku 4 orang. Kau bayangin aja pakai minyak goreng diperawanin. Zaman dulu kan nggak ngerti kan, nggak ada pelicin zaman dulu. Zaman dulu tuh nggak ada pelicin. Terus ngewong itu kadang-kadang pakai body lotion. Nah zaman dulu kan kita masih kecil-kecil gitu kan, masih bau sengit kan, masih bau sengit, nggak ngerti pakai body lotion. Jadi nggak ada body lotion, jadi pakai minyak goreng. Nggak sakit apa kak? Sakit lah. Awal-awalnya sakit. Awal-awalnya sakit. Lama-lamanya nagih. Ujung-ujungnya pas abis diewek tuh aku nggak bisa berak. Perih, sakit, bener-bener sakit. Titiknya tuh gede-gede semua. Titik mereka tuh gede-gede semua kan. Zaman SMP tuh udah itu gede-gede bang, gede-gede lah. Gede-gede semua. Terus diewong lagi pakai minyak goreng. Tanpa pakai aba-aba, tanpa pakai cuci mangkok dulu gitu kan. Jadi sakit gitu, perih. Udah gitu nggak bisa boker kan, nggak bisa boker tuh berhari-hari. Tapi setelahnya nagih karena pas udah mau kering tuh berdarah nggak kak berdarah. Tapi pas udah mau kering itu luka, gatel banget, gatel pengen diewong. Akhirnya dari situlah pas udah gatel itu aku diewong sama pacarku tuh. Bilang, aku bilang, pantatku gatel. Aku bilang kayak gitu kan. Pengen disodok, bilang kayak gitu kan. Ayolah katanya. Ayolah ke rumahku. Kan. Ambil minum. Terus kata pacarku, ayolah ke rumahku katanya. Papaku lagi nggak ada, katanya papaku lagi ke Pontianak. Dia bilang kayak gitu kan. Rumah kosong. Rumahnya kosong tuh. Rumahnya kosong, papanya ke Pontianak, adiknya lagi nggak ada, semuanya adiknya yang masih kecil-kecil gitu, adiknya masih SD, adiknya masih main. Ke rumahnya lah, diewek lah aku di kamarnya dia kan. Diewek enak banget guys. Itu bener-bener aku ngerasain, oh gila ya, ternyata diboolin tuh enak banget. Tapi pas udah kedua kali di saat kayak lubang bool tuh udah udah lukanya udah mau kering itu, lukanya udah mau kering, nah itu tuh enak banget. Diewe aku tuh bener-bener diewe. Itu bener-bener ngerasain nikmat, ngerasain enaknya diewe itu kayak gitu. Pakai minyak goreng juga tetep. Awalnya sakit, darah, susah berak, perih. Akhirnya pas kedua, enaknya, betul-betul enak. Dari situ akhirnya aku ketagihan aku pengen diewek terus bawaannya. Setiap tamu bayar aku 5.000 kan, harusnya kan cuma ngisep kan. Kadang-kadang kalau tamunya ganteng ya, aku cuma punya duit 5.000, bilang kayak gitu kan, nggak apa-apa, isepin aja, nggak apa-apa lah, aku bilang kayak gitu. Di pangkalan, dia bilang nggak apa-apa lah, aku bilang gitu kan, ngewe aja, aku bilang ngewe aja.
5.000. Makanya Banci suka marah sama aku. Kata Banci, kau nih dah Dedi katanya, nurunin pasaran. Dia bilang nurunin pasaran katanya. Jangan mau katanya, kalau 5.000 tuh jangan mau diewe. Dia bilang kayak gitu kan. 5.000 tuh ngisep aja. Kan 5.000 kan memang peraturannya kan ngisep aja. Rata-rata Banci itu tuh pukul rata gitu loh. Ngisep itu 5.000 gitu. Kalau misalkan mau ngewe bayar 10.000. Nah, aku gara-gara lihat tuh cowok ganteng, gara-gara udah tahu, namanya masih Banci kecil ya, Banci muda ya, masih muda yang masih menggebu-gebu gitu, pengen diewe gitu kan, masih apa, baru ngerasain gitu, baru ngerasain diewe, udah gitu, lihat cowok ganteng, muda, bayar lah 5.000, suruh ngewe, aku bilang nggak apa-apa, aku bilang gitu kan, ngewe aja, ngewe nek, bayar 5.000, pas ketahuan sama tuh tamu ngambil Banci lain, besok berapa hari kemudian gitu kan, ngambil Banci lain, dia bilang ngewe lah 5.000, katanya itu yang sama Banci kecil aja mau, katanya 5.000 diewe katanya, pecah lubang kan akhirnya kan, geger Banci tua ke aku, Dedi jangan kayak begitu katanya, kau ya katanya nurunin pasaran, dia bilang, anjing juga ya, tuh laki ya. Maksudku udah, kalau kau udah mau sama aku 5.000 ngewe, kau cari aja aku terus gitu. Jangan kau sama Banci lain kau bilang lagi aku mau 5.000 diewe. Bandel emang si Dedi ini. Tapi emang aku bandel guys, dari dulu aku bandel. Bandel gimana sih, bandel zaman dulu ya? Seru, bandel zaman dulu tuh seru. Seru. Makanya kalau misalkan waktu bisa diputar ya. Kalau misalkan kayak ada jam waktu gitu kan. Kayak siapa punya jam waktu, kalau misalkan aku punya jam waktu gitu kan, kau mau putar di masa-masa kapan, masa-masa SMP aku lah itu, masa-masa SMP dan aku berhenti sekolah dari SMP itu, pokoknya masa-masa aku umur 11 tahun sampai ke umur 14 tahun lah mau ku putar kayak gitu, kalau bisa diputar ya. Indah banget itu masa-masa itu. Enakan ngewek sekarang apa dulu? Kalau sekarang itu ngewek itu udah kayak apa ya? Udah kayak bukan suatu yang spesial. Karena kan udah ya udahlah gitu. Ngewek itu hanya formalitas sekarang itu. Beda sama dulu. Kalau dulu tuh ngewek itu spesial. Paham nggak? Kalau dulu tuh kita bisa diewe aja spesial, tau nggak? Karena teman-temanku, lettinganku rata-rata cuma mau ngisep doang, kayak si Bambang, dia nggak mau diewe. Bambang tuh ditakut. Sekarang mau. Dulu ya, zaman dulu ya, Bambang, Charles itu nggak mau diewe. Enggak katanya. Setiap kalau tamu ya, tamu nawar dia kan, aku bayar lah katanya 10.000 ngewe. Nggak mau katanya, ngisep aja lah katanya. Ngisep aja lah 5.000, bilang kayak gitu kan. Jadi mereka nggak mau diewe. Jadi kita tuh rata-rata tuh masih ada yang masih sekolah, ada yang udah berhenti sekolah gitu. Jadi mereka tuh nggak mau diewe. Nah, akulah Banci kecil satu-satunya yang udah mau diewe, udah bisa diewe gitu loh. Kalau yang lain mah nggak bisa. Sitam udah bisa. Sitam ada temanku namanya Sitam juga. Sitami kita manggilnya. Sitam itu udah bisa juga, udah bisa diewe. Udah doyan ngewek juga dia sama aku tuh. Dia juga sering ngajarin aku, gini ya, kalau kau nggak mau sakit ya gini, kalau kau mau diewek gini, kau lemasin pas kontol masuk, bilang kayak gitu kan, baru kau gitu. Tapi jangan kau odanin. Nah, dia ngajarin aku tuh supaya ini, jangan kau odanin, nanti taimu keluar katanya. Zaman dulu kan kita nggak ngerti cuci mangkok ya. Zaman dulu kita nggak ngerti cuci mangkok. Kalau zaman sekarang kan kita ngerti cuci mangkok. Zaman dulu kan kita di kampung jarang ada yang WC tuh yang WC duduk. Rata-rata zaman dulu tuh WC-nya WC jongkok, kan? WC jongkok gimana kita mau cuci mangkok? Berarti kakak dulu gay ya? Enggak lah. Aku nggak pernah jadi gay. Aku seumur umur nggak pernah jadi gay. Bencong kaleng iya. Nggak pernah aku jadi gay.
Cuci mangkok apaan kak? Cuci mangkok itu ngebersihin lubang pantat kita. Jadi kayak kita tuh sebelum mau ngewong tuh dicuci mangkok dulu, dibersihin dulu. Jadi kalau sekarang kan udah ada kloset duduk, ada showernya. Jadi showernya tuh dimasukin, ini bool nih, ini shower nih, diciumin. Jadi ini ujung shower nih diciumin ke lubang bool kita. Terus bool kita direnggangin kayak gitu, disemprotin airnya. Serot, airnya masuk ke dalam kan. Terus kita edenin biar keluar. Brrrr, gitu. Kayak gitu terus diulang sampai benar-benar kayak kita ngerasa perut kita tuh udah bersih. Perut kita udah bersih, usus kita udah bersih, lubang bool kita udah bersih. Nah barulah enak itu. Di ewek gak bakal belanja, gak bakal keluar kangkung, gak bakal keluar genjer, gak bakal keluar toge. Lu berarti laki dulunya ya. Lu goblok atau apa? Lu nggak tahu gue dari dulunya. Zaman dulu pakai aplikasi apa? Nggak ada aplikasi zaman dulu. Handphone aja nggak punya. Zaman dulu belum ada handphone. Belum ada handphone. Pas ada handphone itu aku punya handphone pertama kali itu pas aku di Jakarta. Pas di Singkawang nggak punya handphone. Handphone tuh mahal banget dulu. Kartu aja mahal. Dulu kartu kan cuma ada Telkomsel. Nggak ada kartu lain kan. Dulu kartu itu perdana itu cuma ada Telkomsel. Dan harganya itu kartu itu 1 juta lebih kartunya. Zaman dulu tuh abodemen lagi kan nggak pakai isi pulsa. Harga kartunya aja 1 jutaan. Terus abodemennya itu bulanannya itu berapa gitu, berapa ratus ribu gitu. Jadi dulu tuh yang punya handphone itu yang otomatis sudah pasti berduit. Orang yang berduit, orang kaya gitu, rata-rata yang punya handphone. Kak dari dulu udah cantik dari kayak sekarang. Lu lihat aja di feed gue itu banyak gue posting foto-foto gue zaman dulu. Muka gue mah nggak berubah dari zaman gue kecil, dari zaman gue SD SMP sampai sekarang tuh nggak berubah. Tahun berapa kak? Tahun berapa apaan? Operasi Meki umur berapa? Google. Handphone lu smartphone kan, biar gak nanya-nanya mulu. Capek pertanyaan yang sudah ada di YouTube, sudah ada di Google, ditanya lagi tuh bodoh aku bilang. Kak Gaby tipe orang yang rajin skincare tiap hari lah, siang malam. Kaburnya tahun berapa? Tadi udah diceritain. Bukan tadi aja, udah berapa kali aku cerita ini. Udah ini netizen nih pertanyaannya pernah nggak jelas. Sahur mah udah kelar. Aduh, pertanyaan kalian buat aku ngantuk. Pertanyaan kalian tuh buat aku ngantuk, pertanyaan yang udah basi gitu. Udah ngantuk guys, mau bobo lagi.